Pernah nggak sih kamu merasa seseorang terlihat begitu cuek seolah tak peduli, tapi di sisi lain ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti ada kehadiran yang diam-diam tetap tinggal di balik sikap dinginnya. Dalam hidup, tidak semua hal ditunjukkan secara terang-terangan. Sebagian orang memilih diam, bukan karena tak merasa, tapi karena tak tahu bagaimana menghadapinya. Disinilah kita sering keliru menilai, mengartikan sikap luar sebagai kebenaran mutlak tanpa melihat apa yang tersembunyi di dalam. Filosofi Stoik mengajarkan kita satu hal penting. Jangan terburu-buru menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak, karena seringkali yang paling nyata justru tidak terlihat. Mungkin dia tampak menjauh, mungkin dia tidak banyak bicara, tapi bisa jadi pikirannya justru tak pernah benar-benar lepas darimu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering diabaikan, tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa di balik sikap cuek seseorang, ada pikiran yang terus kembali padamu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita mengira sikap cuek adalah tanda ketidakpedulian. Kita melihat seseorang yang dingin, jarang merespon, tidak banyak bicara, lalu kita menyimpulkan, dia nggak peduli. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua orang mengekspresikan apa yang mereka rasakan dengan cara yang mudah dipahami. Ada yang terbiasa diam, bukan karena kosong, tapi karena terlalu penuh. Penuh dengan pikiran, pertimbangan, bahkan keraguan yang tidak pernah mereka ucapkan. Dalam sudut pandang Stoik, kita diajak untuk memahami satu hal penting. Apa yang terlihat di luar seringkali bukan cerminan utuh dari apa yang terjadi di dalam. Reaksi seseorang bukan selalu representasi dari perasaannya, tapi bisa jadi hasil dari cara dia mengelola dirinya sendiri. Ada orang yang memilih untuk tidak menunjukkan rasa peduli karena baginya, emosi adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan diumbar. Bukan karena dia tidak merasa, tapi karena dia takut kehilangan kendali. Dan di titik ini, kita sering salah langkah. Kita menilai dari apa yang tampak. Kita mengharapkan respon yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ingin perhatian yang jelas, yang tegas, yang tidak perlu ditebak. Tapi hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Manusia tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita inginkan. Seseorang bisa saja terlihat biasa saja di hadapanmu, tapi diam-diam memikirkanmu lebih sering dari yang kamu kira. Dia tidak menghubungi, tapi memperhatikan. Dia tidak mendekat, tapi juga tidak benar-benar menjauh. Karena bagi sebagian orang, menjaga jarak adalah cara untuk tetap merasa aman. Ini bukan tentang membenarkan sikap cuek, tapi tentang memahami bahwa tidak semua sikap lahir dari niat yang kita kira. Kadang sikap dingin adalah bentuk pertahanan. Kadang itu adalah cara seseorang menghindari kerumitan emosional yang tidak siap dia hadapi. Dan disinilah pentingnya mengarahkan pikiran kita. Jika kita terus menerka-nerka, mencari makna di setiap sikap orang lain, kita justru kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali pada satu pusat, diri kita sendiri. Bukan tugas kita untuk memaksa orang lain menunjukkan apa yang mereka rasakan. Bukan juga tugas kita untuk menebak isi hati seseorang tanpa kejelasan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami tanpa harus terikat. Karena saat kita terlalu fokus pada sikap orang lain, kita lupa menjaga pikiran kita sendiri. Cuek bukan berarti kosong, tapi juga bukan berarti pasti penuh dengan sesuatu yang kita harapkan. Di antara dua kemungkinan itu ada ruang yang harus kita isi dengan kesadaran, bukan asumsi. Jadi, sebelum kamu menyimpulkan bahwa seseorang tidak peduli, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu melihat kenyataan, atau hanya membaca dari sudut pandangmu saja? Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada orang-orang yang tidak banyak bicara, tapi bukan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Justru sebaliknya, terlalu banyak yang ada di dalam, sampai mereka memilih untuk menyimpannya sendiri. Kita hidup di dunia yang sering mengukur kepedulian dari kata-kata. Siapa yang sering bertanya, dianggap peduli. Siapa yang banyak bicara, dianggap terbuka. Lalu bagaimana dengan mereka yang diam? Seringkali, mereka disalahpahami. Diam dianggap
Dingin, diam dianggap jauh. Bahkan, diam sering dianggap tidak tertarik. Padahal, tidak semua orang nyaman menjelaskan isi pikirannya. Ada yang terbiasa memproses semuanya sendiri. Mengurai perasaan dalam sunyi, tanpa perlu pengakuan, tanpa perlu validasi dari luar. Dalam sudut pandang Stoik, ini bukan kelemahan. Ini adalah bentuk pengendalian diri. Seseorang yang diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Bisa jadi dia sedang menimbang setiap kemungkinan, memikirkan setiap langkah, menyaring apa yang perlu diucapkan, dan apa yang sebaiknya disimpan. Karena dia tahu, tidak semua hal harus keluar menjadi kata. Dan disinilah kita sering keliru. Kita menuntut ekspresi yang jelas, kita ingin kepastian dalam bentuk yang bisa kita lihat dan dengar. Tapi tidak semua orang mengekspresikan dirinya dengan cara yang sama. Ada yang hadir melalui kata, ada juga yang hadir melalui sikap yang tidak mencolok. Orang yang diam seringkali memperhatikan lebih dalam. Dia mungkin tidak banyak bertanya, tapi mengingat. Tidak banyak bereaksi, tapi memahami. Tidak selalu terlihat peduli, tapi tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Dan anehnya, justru orang seperti ini yang sering memikirkan sesuatu lebih lama. Termasuk tentang kamu. Bukan karena dia tidak berani mendekat, tapi karena dia ingin memastikan. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak ingin salah langkah. Ada kehati-hatian di balik diamnya, ada proses yang tidak terlihat. Namun, diam juga bisa menciptakan jarak, karena tanpa komunikasi orang lain hanya bisa menebak, dan tebakan seringkali meleset. Kita mulai mengisi kekosongan dengan asumsi, kita menciptakan cerita sendiri, yang belum tentu benar. Di titik ini, penting untuk kembali pada prinsip Stoik, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk bicara, tidak bisa memaksa mereka membuka diri sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita bisa mengatur cara kita merespon. Kita bisa memilih untuk tidak terburu-buru menilai, tidak langsung menganggap diam sebagai penolakan, tapi juga tidak memaksakan makna yang belum tentu ada. Karena pada akhirnya ketenangan tidak datang dari memahami orang lain sepenuhnya, tapi dari memahami batas antara apa yang bisa kita pahami dan apa yang harus kita lepaskan. Dia memang penuh isi, tapi bukan berarti kita harus membongkarnya. Kadang, yang perlu kita lakukan hanyalah menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, dan tidak semua perasaan harus dipastikan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada kehadiran yang tidak menetap, tapi juga tidak pernah benar-benar pergi. Dia tidak selalu ada. Tidak muncul setiap saat, tidak mengisi harimu dengan perhatian yang konsisten. Tapi anehnya, dia selalu kembali, di waktu yang tidak terduga, dengan cara yang sederhana. Seolah-olah, sejauh apapun dia menjauh, ada sesuatu yang membuatnya berputar dan datang lagi. Dan disitulah kebingungan sering muncul. Kalau memang tidak peduli, kenapa kembali? Kalau memang ingin menjauh, kenapa tidak sekalian menghilang? Kita mulai mencari arti, menyusun kemungkinan, mengaitkan setiap kemunculan dengan harapan yang perlahan tumbuh. Padahal, belum tentu semuanya sesederhana yang kita bayangkan. Dalam sudut pandang Stoik, tidak semua pola adalah tanda. Tidak semua kehadiran membawa makna yang pasti. Kadang, seseorang kembali bukan karena dia sudah yakin, tapi karena dia belum selesai. Belum selesai dengan pikirannya, belum selesai dengan perasaannya, belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan kamu mungkin menjadi bagian dari proses itu. Seseorang bisa saja menjauh untuk menenangkan dirinya, lalu kembali karena pikirannya kembali padamu. Bukan karena dia sudah siap, tapi karena dia belum bisa benar-benar melepaskan. Ada tarik ulur yang tidak terlihat, ada konflik yang tidak diucapkan. Dia datang bukan untuk menetap, tapi juga tidak cukup kuat untuk benar-benar pergi. Dan tanpa sadar kamu ikut terseret dalam pola itu. Kamu mulai menunggu kemunculannya lagi, menunggu pesan berikutnya, menunggu momen di mana semuanya terasa jelas, tapi kejelasan tidak selalu datang dari orang lain. Disinilah kamu perlu berhenti sejenak dan melihat dengan lebih jernih, apakah kehadirannya benar-benar memberi makna, atau hanya menciptakan siklus yang membuatmu terus berharap. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang datang dan pergi tanpa kepastian. Bukan tempat yang aman untuk menaruh harapan. Karena semakin kamu bergantung pada sesuatu yang tidak konsisten, semakin mudah pikiranmu terguncang. Bukan berarti kehadirannya tidak berarti.
Bisa jadi memang ada sesuatu di dalam dirinya yang terus kembali padamu. Tapi itu bukan hal yang bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menyikapinya. Apakah kamu akan terus menunggu sesuatu yang tidak pasti? Atau mulai mengembalikan fokus pada dirimu sendiri? Karena ketenangan tidak datang dari seseorang yang selalu kembali, tapi dari dirimu yang tidak lagi bergantung pada kehadiran yang tidak menetap. Biarkan dia datang jika memang ingin datang. Biarkan dia pergi jika memang ingin pergi, tanpa kamu harus kehilangan arah hanya karena seseorang belum menemukan arahnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering luput kita sadari. Seseorang bisa terlihat tidak hadir, tapi tidak pernah benar-benar menghilang. Dia mungkin tidak selalu cepat merespon, kadang lama, kadang singkat, kadang terasa setengah hati. Tapi kalau kamu perhatikan, dengan jujur, dia hampir tidak pernah benar-benar memutus semuanya. Selalu ada balasan, selalu ada tanda, selalu ada jejak bahwa dia masih di sana, dan justru disitulah muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau memang tidak peduli, kenapa masih merespon? Kalau memang ingin pergi, kenapa tidak benar-benar hilang? Kita mulai mengartikan setiap balasan sebagai harapan, setiap respon sebagai tanda bahwa kita masih berarti. Padahal, belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Dalam sudut pandang Stoik, kita diajak untuk berhati-hati dalam memberi makna. Tidak semua tindakan memiliki kedalaman yang kita bayangkan. Kadang, sesuatu dilakukan bukan karena perasaan yang kuat, tapi karena kebiasaan, rasa tidak enak, atau sekadar menjaga hubungan tetap baik-baik saja. Seseorang bisa tetap merespon, bukan karena dia ingin mendekat, tapi karena dia belum siap menjauh sepenuhnya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Mendekat butuh keberanian, menjauh butuh ketegasan, dan tidak semua orang punya keduanya. Jadi yang terjadi adalah, dia berada di tengah, tidak melangkah ke depan, tapi juga tidak mundur. Responnya menjadi jembatan tipis yang menjaga semuanya tetap terhubung. Tanpa benar-benar memberi kepastian, dan tanpa sadar, kamu mulai bergantung pada jembatan itu. Kamu menunggu balasannya, mengukur perhatian dari seberapa cepat dia merespon. Merasa tenang saat dia muncul, dan gelisah saat dia kembali diam. Padahal, ketenangan seperti itu rapuh. Karena bergantung pada sesuatu yang tidak konsisten, Stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menyerahkan kendali pikiran pada hal-hal di luar diri kita. Respon seseorang bukan sesuatu yang bisa kita atur, bukan sesuatu yang bisa kita pastikan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk lebih jelas. Tidak bisa memaksa mereka untuk lebih peduli, dan tidak bisa memaksa sebuah hubungan bergerak ke arah yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dengan jernih. Apakah respon itu benar-benar menunjukkan niat? Atau hanya sekadar kebiasaan yang belum dihentikan? Karena terkadang, yang membuat kita bertahan bukanlah kepastian, tapi harapan kecil yang terus diberi makan oleh hal-hal yang tidak pernah benar-benar jelas. Dan di titik itu kita perlu jujur pada diri sendiri, bahwa tidak semua yang tetap merespon benar-benar ingin tinggal. Ada yang hanya belum pergi, ada yang hanya belum selesai, ada juga yang hanya tidak ingin terlihat sebagai orang yang menghilang. Jadi jangan buru-buru menenangkan diri hanya karena dia masih membalas. Lihat lebih dalam, rasakan lebih jernih. Karena ketenangan sejati bukan datang dari respon yang tidak pernah hilang, tapi dari pikiran yang tidak lagi bergantung pada balasan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada perhatian yang tidak pernah diumumkan, tapi tetap terasa. Bukan perhatian yang jelas, bukan yang terang-terangan, bukan yang mudah dikenali. Justru sebaliknya, halus, samar, hampir tak terlihat, tapi entah kenapa, selalu meninggalkan kesan. Dia tidak banyak bertanya, tidak sering menunjukkan kepedulian secara langsung. Tapi di momen tertentu kamu menyadari sesuatu. Dia tahu hal-hal kecil tentangmu, hal-hal yang bahkan tidak semua orang perhatikan. Dan disitulah kamu mulai berpikir ini kebetulan, atau memang dia memperhatikan. Dalam banyak kasus perhatian tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Kita terbiasa mengaitkan peduli dengan tindakan besar, pesan panjang, kata-kata manis, atau kehadiran yang konsisten. Padahal ada orang yang menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang jauh lebih tenang, hampir tersembunyi.
Dalam sudut pandang Stoik, ini bukan hal yang aneh. Seseorang yang terbiasa mengendalikan dirinya cenderung tidak mengekspresikan perasaan secara berlebihan. Dia memperhatikan, tapi tidak ingin terlihat terlalu terlibat. Dia peduli, tapi memilih untuk tetap menjaga jarak. Bukan karena perasaannya kecil, tapi karena dia menjaga dirinya tetap stabil. Dan disinilah perhatian terselubung itu muncul. Dia mengingat detail kecil yang pernah kamu ceritakan. Dia menyadari perubahan yang bahkan tidak kamu sadari. Dia muncul di waktu-waktu tertentu seolah tahu kapan kamu butuh sesuatu, tanpa pernah benar-benar mengatakannya. Semua itu tidak cukup besar untuk disebut jelas, tapi juga terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Namun, di titik ini kita perlu berhati-hati, karena pikiran kita punya kecenderungan untuk membesar-besarkan hal-hal kecil. Kita menghubungkan titik-titik yang belum tentu saling terhubung. Kita menciptakan makna dari sesuatu yang mungkin memang tidak dimaksudkan sejauh itu. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Ya, mungkin dia memang memperhatikan. Ya, mungkin ada kepedulian di balik sikapnya. Tapi itu tidak selalu berarti sesuatu yang pasti. Tidak selalu berarti dia ingin lebih dekat. Tidak selalu berarti perasaannya sejalan dengan harapanmu. Karena perhatian tidak selalu sama dengan komitmen. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka merasa diperhatikan, lalu mulai berharap. Mereka merasa dilihat, lalu mulai menunggu. Padahal yang mereka pegang hanyalah serpihan kecil dari sesuatu yang belum tentu utuh. Bukan berarti kamu harus mengabaikan semuanya. Tapi jangan juga menjadikannya fondasi untuk sesuatu yang lebih besar. Perhatian terselubung adalah sesuatu yang bisa dirasakan, tapi tidak selalu bisa dijadikan pegangan. Jadi, daripada sibuk menebak-nebak maksud di balik setiap detail kecil, lebih baik kamu kembali pada satu hal yang pasti, dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang benar-benar layak kamu tunggu. Karena ketenangan tidak datang dari perhatian yang samar, tapi dari pikiran yang tidak lagi bergantung pada hal-hal yang belum jelas. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sikap yang terlihat menjauh, tapi anehnya tidak pernah benar-benar lepas. Dia tidak mendekat, tidak membuka percakapan, tidak menunjukkan keinginan untuk hadir secara langsung. Bahkan terkadang seolah sengaja menghindar. Tapi di saat yang sama, dia tahu banyak hal tentangmu, lebih dari yang seharusnya. Dan disitulah muncul rasa ganjil. Kalau memang ingin menjauh, kenapa masih memperhatikan? Kalau memang tidak peduli, kenapa masih tahu perkembanganmu? Dalam banyak situasi, ini bukan tentang ketidaktertarikan, tapi tentang ketidaksiapan. Seseorang bisa memilih untuk menjaga jarak, bukan karena dia tidak merasa apa-apa, tapi karena dia tahu, kalau dia terlalu dekat, semuanya bisa jadi lebih rumit, lebih dalam, lebih sulit dikendalikan. Dan bagi sebagian orang itu adalah hal yang mereka hindari. Jadi yang dia lakukan adalah menghindar secara fisik tapi tetap mengawasi dari jauh. Bukan dalam arti yang ekstrim tapi cukup untuk membuatnya tetap terhubung. Melihat kabarmu, memperhatikan perubahanmu, mengetahui apa yang terjadi dalam hidupmu, tanpa harus benar-benar terlibat. Ini adalah posisi yang aman baginya. Dia tidak kehilangan sepenuhnya, tapi juga tidak mengambil risiko untuk lebih dekat. Dan tanpa sadar kamu berada di tengah situasi yang tidak jelas. Kamu merasa dia menjauh, tapi tidak benar-benar pergi. Kamu merasa dia peduli, tapi tidak pernah cukup untuk membuktikannya. Dan di titik ini, pikiran mulai bekerja terlalu jauh. Kita mulai mengartikan setiap tanda kecil, mencari makna di balik sikap yang setengah-setengah. Bahkan, terkadang kita meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini berarti sesuatu, padahal belum tentu. Dalam sudut pandang Stoik, kita diajak untuk kembali pada realitas, bukan asumsi. Apa yang benar-benar terjadi, bukan apa yang kita harapkan terjadi. Ya, mungkin dia masih memperhatikan. Ya, mungkin ada rasa yang belum selesai, tapi itu tidak sama dengan kesiapan untuk hadir. Dan disinilah perbedaannya penting. Memperhatikan tidak selalu berarti ingin mendekat. Mengawasi tidak selalu berarti ingin memiliki. Kadang, itu hanya cara seseorang untuk tetap merasa terhubung, tanpa harus mengambil langkah yang lebih besar. Dan jika kamu tidak menyadari ini, kamu bisa terjebak, menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar datang, memahami seseorang yang tidak pernah benar-benar menjelaskan,
sementara waktumu terus berjalan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan datang dari kejelasan dalam diri, bukan dari kejelasan orang lain. Kamu tidak bisa mengontrol apakah dia akan terus mengawasi atau akhirnya benar-benar pergi. Tapi kamu bisa menentukan satu hal, apakah kamu akan terus berada dalam situasi yang tidak pasti ini, karena pada akhirnya, bukan tentang dia yang menghindar atau mengawasi, tapi tentang kamu yang harus memilih, tetap terikat pada sesuatu yang tidak jelas atau mulai melepaskan dan kembali mengendalikan arah pikiranmu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada reaksi yang tidak pernah diucapkan, tapi terasa berbeda saat kamu berada di dekat orang lain. Dia tetap diam, tetap terlihat biasa. Tidak ada kata-kata yang menunjukkan apapun, tapi kalau kamu cukup peka, ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Sikapnya tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Mungkin dia jadi lebih tenang dari biasanya, atau justru sedikit menjaga jarak, atau ada jeda dalam caranya meresponmu. Hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat bagi orang lain, tapi cukup terasa bagimu. Dan disitulah muncul pertanyaan, kenapa berubah? Kalau memang tidak peduli, seharusnya tidak ada yang berubah. Kalau memang tidak merasa apa-apa, seharusnya tetap sama. Tapi kenyataannya, tidak selalu begitu. Dalam banyak kasus, reaksi seperti, ini bukan sesuatu yang direncanakan, ini bukan sikap yang dibuat-buat untuk menarik perhatian. Justru sebaliknya, ini adalah reaksi spontan yang muncul dari sesuatu yang belum sepenuhnya selesai di dalam dirinya. Ada rasa yang tidak diungkapkan, ada pikiran yang tidak dibicarakan. Dan ketika kamu terlihat dekat dengan orang lain, semua itu muncul tanpa diminta, bukan dalam bentuk yang jelas, tapi cukup untuk mengubah sikapnya, meski hanya sedikit. Dalam sudut pandang Stoik, ini adalah contoh bagaimana emosi tetap bekerja, bahkan pada seseorang yang terlihat tenang. Tidak semua orang mampu sepenuhnya mengendalikan reaksinya, terutama ketika menyangkut hal yang bersifat personal. Namun, penting untuk diingat, reaksi bukanlah keputusan. Seseorang bisa bereaksi tanpa benar-benar berniat melakukan apapun, bisa merasa sesuatu tanpa memilih untuk bertindak atas perasaan itu. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka melihat reaksi kecil lalu menganggap itu sebagai tanda besar. Mereka merasakan perubahan lalu menganggap itu sebagai kepastian. Padahal, belum tentu. Reaksi halus bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam dirinya, tapi itu tidak otomatis berarti dia akan mendekat atau ingin memperjelas semuanya. Karena merasa dan memilih adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa merasa terganggu melihatmu dengan orang lain, tapi tetap memilih untuk diam, tetap memilih untuk tidak bergerak, tetap memilih untuk menjaga jarak. Dan jika kamu tidak memahami perbedaan ini, kamu bisa terjebak dalam harapan yang tidak pernah benar-benar diwujudkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita, termasuk reaksi orang lain. Kita tidak bisa mengatur bagaimana dia merespon situasi, tidak bisa memaksa dia untuk jujur dengan perasaannya, dan tidak bisa menjadikan reaksi kecil sebagai dasar keputusan besar dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dengan jernih. Ya, mungkin dia bereaksi, ya mungkin ada sesuatu yang dia rasakan. Tapi itu belum cukup untuk menjadi arah, karena arah yang jelas datang dari tindakan, bukan sekadar reaksi. Jadi, jangan biarkan perubahan kecil dalam sikap seseorang mengacaukan ketenanganmu. Perhatikan, tapi jangan terikat, sadari, tapi jangan berharap berlebihan. Karena ketenangan bukan datang dari bagaimana seseorang bereaksi saat kamu dengan orang lain, tapi dari bagaimana kamu tetap utuh tanpa perlu bergantung pada reaksi itu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada pola yang aneh, dia tidak pernah benar-benar dekat, tapi juga tidak pernah sepenuhnya hilang. Bukan kehadiran yang hangat, bukan juga ketiadaan yang jelas, tapi sesuatu di tengah, jarak yang konsisten. Dia tidak mendekat untuk mengenalmu lebih dalam, tidak membuka ruang yang lebih luas. Tapi di saat yang sama, dia juga tidak memutus semuanya. Masih ada jejak, masih ada interaksi, masih ada tanda bahwa dia tetap di sana. Dan tanpa sadar, kamu mulai terbiasa dengan itu, terbiasa dengan jaraknya, terbiasa dengan kehadirannya yang setengah. Terbiasa dengan sesuatu yang tidak pernah benar-benar berubah. Disinilah banyak orang mulai terjebak.
Karena konsistensi sering disalahartikan sebagai kepastian. Kita berpikir, setidaknya dia tetap ada. Kita merasa, mungkin ini butuh waktu. Padahal, yang terjadi bukan perkembangan, tapi pengulangan. Dalam sudut pandang Stoik, kita diajak untuk melihat realitas tanpa tambahan harapan yang tidak perlu. Konsistensi memang penting, tapi kita juga harus jujur melihat konsisten dalam hal apa. Karena konsisten tidak selalu berarti maju. Bisa jadi itu hanya tanda bahwa semuanya tetap di tempat. Seseorang bisa konsisten menjaga jarak bukan karena dia sedang menuju sesuatu, tapi karena dia memang memilih posisi itu. Posisi yang aman baginya. Tidak terlalu dekat untuk terikat dan tidak terlalu jauh untuk kehilangan sepenuhnya. Ini adalah zona nyaman yang tidak selalu sehat bagi orang lain. Karena di posisi ini kamu terus menunggu perubahan yang tidak pernah benar-benar datang. Hari berganti, interaksi tetap ada, tapi tidak pernah bertambah dalam makna. Tidak ada kejelasan, tidak ada langkah yang lebih pasti. Hanya pengulangan yang perlahan terasa normal. Dan di titik ini, kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk melihat dengan lebih jernih. Apakah ini benar-benar hubungan yang bergerak? Atau hanya keterikatan yang dipertahankan tanpa arah? Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menipu diri sendiri, untuk berani menerima kenyataan meskipun tidak sesuai dengan harapan. Ya, dia konsisten, tapi dia juga konsisten dalam menjaga jarak, dan itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Kamu tidak bisa memaksa seseorang keluar dari zona yang dia pilih, tidak bisa mendorong sesuatu yang tidak ingin bergerak, tapi kamu punya kendali atas satu hal, apakah kamu akan tetap bertahan di pola yang sama. Karena semakin lama kamu menerima konsistensi tanpa arah, semakin kamu menunda kejelasan dalam hidupmu sendiri. Ketenangan tidak datang dari seseorang yang setidaknya tetap ada, tapi dari keberanian untuk memilih sesuatu yang benar-benar hadir. Jadi, lihatlah dengan jujur, bukan hanya tentang dia yang tidak pergi, tapi tentang dia yang juga tidak pernah benar-benar datang. Dan di antara dua hal itu, kamu harus menentukan arahmu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada hal yang tidak pernah kamu lihat, tapi diam-diam menentukan segalanya. Bukan sikapnya, bukan kata-katanya, tapi apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Konflik batin. Seseorang bisa terlihat tenang di luar, bahkan terkesan tidak peduli. Tapi di dalam, pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Ada tarik ulur yang terus berjalan, antara ingin mendekat dan memilih untuk menjauh, antara merasa dan menahan, antara keinginan dan ketakutan, dan kamu hanya melihat hasil akhirnya, sikap yang berubah-ubah, kehadiran yang tidak pasti, perhatian yang muncul, lalu menghilang lagi. Semua itu bukan selalu tentang kamu. Seringkali itu tentang dirinya yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dalam sudut pandang Stoik, ini adalah hal yang sangat manusiawi. Tidak semua orang memiliki kejernihan untuk memahami apa yang mereka rasakan. Tidak semua orang siap menghadapi konsekuensi dari pilihan emosionalnya. Jadi yang terjadi adalah mereka menunda. Menunda keputusan, menunda kejelasan, menunda langkah yang seharusnya diambil. Dan selama itu terjadi, kamu berada di tengah situasi yang tidak stabil. Kamu mencoba memahami, mencoba bersabar, mencoba memberi ruang. Tapi semakin kamu bertahan, semakin kamu terseret ke dalam konflik yang sebenarnya bukan milikmu. Karena konflik itu ada di dalam dirinya, bukan di antara kalian. Dia mungkin memikirkanmu, mungkin merasa sesuatu, mungkin bahkan ingin lebih dekat, tapi di saat yang sama, ada bagian lain dalam dirinya yang menahan semuanya, yang membuatnya ragu, yang membuatnya memilih untuk tidak bergerak. Dan selama konflik itu belum selesai, kamu tidak akan mendapatkan kejelasan. Ini bukan karena kamu kurang berarti, bukan karena kamu salah, tapi karena dia belum mampu menyelesaikan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Disinilah kamu perlu berhenti mencoba memperbaiki, karena kamu tidak bisa menyelesaikan konflik batin orang lain, tidak bisa memaksa seseorang menjadi siap, tidak bisa mempercepat proses yang bahkan dia sendiri belum pahami. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan dengan tegas apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Perasaan dia bukan dalam kendalimu, keputusan dia bukan dalam kendalimu, konflik di dalam dirinya bukan tanggung jawabmu. Yang menjadi tanggung jawabmu adalah bagaimana kamu merespon semua ini.
Apakah kamu akan terus menunggu seseorang yang masih berperang dengan dirinya sendiri? Atau mulai menarik diri dari sesuatu yang tidak memberimu kepastian? Karena memahami seseorang tidak berarti kamu harus bertahan dalam ketidakjelasan. Ada batas antara empati dan kehilangan arah. Dan jika kamu melewati batas itu, yang kamu jaga bukan lagi hubungan, tapi hanya harapan yang tidak punya tempat. Jadi, lihatlah dengan jujur. Bukan hanya tentang dia yang terlihat bingung, tapi tentang kamu yang harus memilih untuk tetap jernih. Karena ketenangan tidak datang dari memahami konflik batin orang lain, tapi dari keputusanmu untuk tidak ikut tenggelam di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal, cara kita menafsirkan. Kita melihat sikap seseorang, lalu memberi arti. Kita merasakan perlakuannya, lalu menyimpulkan sesuatu. Kita menghubungkan potongan-potongan kecil dan membentuk sebuah cerita di dalam kepala kita sendiri. Padahal, belum tentu cerita itu benar. Inilah jebakan yang paling halus, tafsir. Kita tidak hanya melihat kenyataan tapi juga menambahkan makna sesuai dengan harapan, ketakutan, dan keinginan kita sendiri. Kita ingin semuanya masuk akal. Kita ingin ada kepastian. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang dia rasakan. Dan karena kita tidak mendapat jawaban yang jelas, kita menciptakan jawaban sendiri. Mungkin dia cuek karena takut. Mungkin dia diam karena sebenarnya peduli. Mungkin dia menjauh karena lagi bingung. Semua mungkin yang perlahan kita perlakukan seolah-olah itu kenyataan. Dalam sudut pandang Stoik, ini adalah titik di mana pikiran mulai kehilangan kejernihannya. Kita tidak lagi melihat apa yang benar-benar terjadi, tapi apa yang kita ingin percayai. Padahal, ada perbedaan besar antara fakta dan tafsir. Fakta adalah apa yang dia lakukan. Tafsir adalah apa yang kita pikirkan tentang itu. Dia jarang menghubungi, itu fakta. Dia membalas seperlunya, itu fakta. Dia tidak memberi kejelasan, itu juga fakta. Lalu sisanya adalah interpretasi kita. Dan semakin kita tenggelam dalam tafsir, semakin kita menjauh dari ketenangan. Karena kita hidup dalam kemungkinan, bukan kenyataan. Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali pada hal yang sederhana, tapi sering diabaikan. Lihat apa adanya, tanpa menambah cerita. Tanpa mencari makna tersembunyi yang belum tentu ada. Tanpa berharap lebih dari apa yang benar-benar ditunjukkan. Bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tidak peduli. Tapi kita perlu jujur pada diri sendiri. Kalau seseorang peduli, dia akan menunjukkan dalam bentuk yang bisa dirasakan dengan jelas. Kalau seseorang ingin hadir, dia tidak akan terus berada di area abu-abu. Dan kalau semua yang ada hanya tanda-tanda samar, maka itu bukan kepastian, itu hanya kemungkinan. Disinilah kamu perlu mengambil kembali kendali, berhenti mencari arti di setiap hal kecil. Berhenti menghubungkan sesuatu yang belum tentu terhubung. Berhenti berharap dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijanjikan. Karena semakin kamu mencoba memahami orang lain tanpa kejelasan, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Ketenangan tidak datang dari berhasil menafsirkan seseorang dengan tepat, tapi dari keberanian untuk tidak lagi bergantung pada tafsir itu. Biarkan apa yang tidak jelas, tetap tidak jelas. Biarkan apa yang tidak pasti, tidak perlu dipaksakan jadi pasti. Dan arahkan kembali pikiranmu pada satu hal yang benar-benar kamu miliki, dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.